Ya, ya, masuk sekarang. Tunjukin aja. Duduk silakan. Ini apa kabar? Jauza. Namanya siapa? Jauza. Jauza siapa? Jauza lah. Nama saya Pak Muhammad sebagai konselor Anda di sini. Sebelumnya Anda Jauza sudah pernah melakukan konseling belum? Kebetulan belum sih Pak. Oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa asas-asas tentang konseling. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Jauza tidak perlu takut untuk menceritakan yang Jauza alami ke saya, karena saya akan tidak akan menyebarkan ke siapa-siapa. Terus kemudian kedua ada asas kehormatan. Jadi dalam proses konseling ini saya selaku konselor akan menerapkan norma-norma yang ada di surat itu dan tidak akan mencari. Kemudian ada asas keterbukaan. Saya harap Jauza sebagai konselor saya, saat saya menanyakan pernyataan terbuka, tolong dibantu jawab secara detail supaya saya bisa mengenali apa yang Jauza alami dalam masalah ini. Apakah Jauza sudah paham dari sini? Jauza. Ya, sebelumnya gimana nih kabarnya Jauza? Alhamdulillah. Saya sempat cuma ada kesah aja sih. Oh iya, kesini naik apa nih? Ini naik motor, bawa motor. Tapi lagi baik-baik aja kan? Alhamdulillah kondisi fisik sih aman. Baik, jadi apa nih yang membuat Jauza datang ke sini untuk sekarang tentang saya? Saya ada sini itu karena saya beberapa hari ini tuh mengalami stres gitu Pak, kecemasan. Kenapa? Karena saya ada masalah di kantor. Kebetulan saya kerja Pak. Saat ini saya kerja. Nah, masalahnya itu saya ada kurang enak gitu sama diri saya gitu. Itu apakah ini terjadi hanya Jauza sendiri apa sama tim? Saya kurang tahu siapa. Cuman kalau ya saya sendiri merasanya saya sendiri. Yang ngerasain saya sendiri. Jadi bosnya dari yang ada di divisi Anda, cuma Anda doang yang merasa ngomong. Tapi apakah dalam menyikapi itu Anda sudah konfirmasi ke teman-teman Anda kenapa bos Anda seperti itu? Belum sih Pak, saya kan takutnya ini kalau saya ngomong ke teman-teman saya nanti jadinya teman-teman saya keikutan nggak suka sama bos atau enggak nanti malah jadi omongan yang lain gitu. Jadi saya mending sendiri aja. Lalu Jauza emang pernah tidak melakukan kesalahan dan melihat bos gitu saat kerja, gimana sampai akhirnya
itu tidak disukai sama kalau saya sendiri sih Pak, saya saya udah berusaha Jojo sendiri sudah pernah berlaku dengan kursus. Kenapa kok saya merasa kayak terasingkan sementara yang lain tidak diturunin dengan kursus? belum sih Pak, saya kan agak juga Jadi belum ada ini ya, omongan ke bosnya langsung ya, belum ada. Tapi ngomong-ngomong, Jojo ini di bidang pekerjaan apa ya? kalau saya sih lebih ke electrical engineer. Iya, electrical engineer. Jadi mungkin kalau saya lihat, kalau saya boleh kasih saran, coba deh Jauza konfirmasi, pastikan bos Anda punya atasannya lagi di atas. Coba deh Anda konfirmasi ke atasannya lagi supaya bisa dipertemukan nih masalahnya dengan Jauza. Karena takutnya ini kan pasti Jojo menghidupi keluarga kan, yang jadi masalah nanti malah takutnya di PHK gitu. Jadi saran saya itu. Tapi Jojo sendiri ada gak apa yang pengen Anda lakukan supaya tidak ada masalah seperti ini? Pengennya sih udah kayak berkomunikasi langsung sih gitu, pengen cepet selesai gitu. Pengen langsung nanya apa sih kenapa gitu. Tapi teman-teman lain mendukung ada niat seperti itu. Kalau teman-teman lain sih ada beberapa ya, cuma ada juga yang kayak nahan-nahan sampai aja udah sabar. Tapi pernah gak sih Joza dalam melakukan pekerjaan electrical engineer itu melakukan kesalahan aja? Pernah gak coba di mungkin yang saya rasa sih nggak ada apa, atau enggak kalau saya pribadi kan rasanya gitu ya, nggak tahu orang tuh melihatnya Joza? Ya sebelumnya gimana nih kabarnya Joza? alhamdulillah saya suka, cuma ada kesah aja sih. Oh iya, kesini naik apa nih? Ini naik motor, bawa motor. Tapi lagi baik-baik aja kan? Alhamdulillah kondisi fisik sih ada. Baik, jadi apa nih yang membuat Joza datang ke sini untuk sekarang tentang saya? Saya ada sini itu karena saya beberapa hari ini tuh mengalami stres gitu Pak, kecemasan. Kenapa? Karena saya ada masalah di kantor. Kebetulan saya kerja, saat ini saya kerja. Masalahnya itu saya ada kurang enak gitu sama diri saya gitu. Itu apakah ini terjadi hanya Joza sendiri apa sama tim? Saya kurang tahu siapa. Cuman kalau ya saya sendiri merasanya saya sendiri, yang ngerasain saya sendiri. Jadi bosnya dari yang ada di divisi Anda, ya, cuma Anda doang yang merasa ngomong. Tapi apakah dalam
menyikapi itu, Anda sudah konfirmasi ke teman-teman Anda kenapa bos Anda seperti itu? Belum sih Pak, saya kan takutnya ini kalau saya ngomong ke teman-teman saya nanti jadinya ke teman-teman saya keikutan nggak suka sama bos atau enggak nanti malah jadi omongan yang lain. Jadi saya mendung sendiri aja. Lalu Joza emang pernah tidak melakukan kesalahan yang terlihat bos gitu saat kerja atau gimana sampai akhirnya Joza itu tidak disukai sama bos? Kalau saya sendiri sih Pak, saya udah di saat Joza sendiri sudah pernah belum menegur bos? Kenapa kok saya merasa kayak terasingkan sementara yang lain tidak ditegurin dengan bos? belum sih Pak, saya kan berani juga. Jadi belum ada ini ya omongan ke bosnya langsung ya, belum ada. Tapi ngomong-ngomong, Joza ini di bidang pekerjaan apa ya? Kalau saya sih lebih ke electrical engineer. Iya, electrical engineer. Jadi mungkin kalau saya lihat, kalau saya boleh kasih saran, coba deh Joza konfirmasi, pastikan bos Anda punya atasannya lagi di atas. Coba deh Anda konfirmasi ke atasannya lagi supaya bisa dipertemukan nih masalahnya dengan Joza. Karena takutnya ini kan pasti Joza menghidupi keluarga kan, yang jadi masalah nanti malah takutnya di PHK gitu. Jadi saran saya itu. Tapi Joza sendiri ada gak apa yang pengen Anda lakukan supaya tidak ada masalah seperti ini? Pengennya sih ya kayak komunikasi langsung sih gitu, pengen cepet selesai gitu, pengen langsung nanya apa sih. Tapi teman-teman lain mendukung ada niat seperti itu. Kalau teman-teman lain sih ada beberapa ya, cuma ada juga yang kayak nahan-nahan udah sampai aja udah salah. Tapi pernah gak sih Joza dalam melakukan pekerjaan electrical engineer itu melakukan kesalahan aja? Pernah gak coba di mungkin yang saya rasa sih nggak ada atau enggak ya kalau saya pribadi kan rasanya gitu ya, udah tahu orang tuh melihatnya Joza? Ya sebelumnya gimana nih kabarnya Joza? alhamdulillah saya suka cuma ada kesah aja sih. Oh iya, kesini naik apa nih? Ini naik motor, bawa motor. Tapi lagi baik-baik aja kan? Alhamdulillah kondisi fisik sih ya aman. Baik, jadi apa nih yang membuat Joza datang ke sini untuk sekarang tentang saya? Saya ada sini itu karena saya beberapa hari ini tuh mengalami stres gitu Pak, kecemasan. Kenapa? Karena saya ada masalah di kantor. Kebetulan saya kerja saat
ini saya kerja. Nah, masalahnya itu saya ada kurang enak gitu sama diri saya gitu. Itu apakah ini terjadi hanya Jogja sendiri apa sama tim? Saya kurang tahu siapa, cuman kalau ya saya sendiri merasanya saya sendiri yang ngerasain saya sendiri. Jadi bosnya dari yang ada di divisi Anda ya, cuma Anda doang yang merasa tapi apakah dalam menyikapi itu Anda sudah konfirmasi ke teman-teman Anda kenapa bos Anda seperti itu? Belum sih Pak, saya kan takutnya ini kalau saya ngomong ke teman-teman saya nanti jadinya ke teman-teman saya keikutan nggak suka sama bos atau enggak nanti malah jadi omongan yang lain gitu. Jadi saya mendem sendiri aja. Lalu Zuza emang pernah tidak melakukan kesalahan yang terlihat bos itu saat kerja atau gimana sampai akhirnya Zuza itu tidak disukai sama bos? Kalau saya sendiri sih Pak, rasanya saya nggak suka ya. Saya udah bisa Zuza sendiri sudah pernah melakukan kursus. Kenapa kok saya merasa kayak terasingkan sementara yang lain tidak dikumpulin dengan kursus? belum sih Pak, saya kan tidak juga. Jadi belum ada ini ya omongan ke bosnya langsung ya, belum ada. Tapi ngomong-ngomong Zuza ini di bidang pekerjaan apa ya? Kalau saya sih lebih ke electrical engineer. Iya, electrical engineer. Jadi mungkin kalau saya lihat kalau saya boleh kasih saran, coba deh Zuza konfirmasi, pastikan bos Anda punya atasannya lagi di atas. Coba deh Anda konfirmasi ke atasannya lagi supaya bisa dipertemukan nih masalahnya dengan Zuza. Karena takutnya ini kan pasti Zuza menghidupi keluarga kan, ini jadi masalah nanti malah takutnya di PHK gitu. Jadi saran saya itu. Tapi Zuza sendiri ada gak apa yang pengen Anda lakukan supaya tidak ada masalah seperti itu? Pengennya sih udah kayak berkomunikasi langsung sih gitu, pengen cepet selesai gitu. Pengen langsung nanya apa sih apa. Tapi teman-teman lain mendukung ada niatan seperti itu. Teman-teman lain sih ada beberapa ya, cuma ada juga yang kayak nahan-nahan udah sampai aja udah sabar. Tapi pernah gak sih Zuza dalam pekerjaan electrical engineer itu melakukan kesalahan aja? Pernah gak coba nih? Mungkin yang saya rasa sih nggak ada apa atau enggak kalau saya pribadi kan rasanya gitu ya, udah tahu orang tuh melihatnya Itu ya yang soal itu bisa mencintai Zuza ya, tentang bos tadi buat apa aja Zuza niatnya itu komunikasi ya sama atas sama masalah
Iya, gimana enaknya nanti. Yang kedua itu saya kerjain aja. Oh begitu. Tapi apakah Jauza ada masalah lain selain kerjaan? Selain masalah kerjaan, ada juga Pak. Coba gimana tuh masalah? Ya sudah ini masalah kerja. Kenapa tuh? Memang ada memang ya namanya dunia kerja ya Pak. Ya sudah Iya. ya biasanya Maaf, Jauza bisa dikecengin suaranya? jadi ada teman kerja saya Pak. Kerja saya ini berbeda divisi kan sama saya. Ya cuma ruangannya ini sama lah, deketan sama saya gitu. Nah ya itu pada saat jam kerja saya diganggu kadang kalau saya lagi main komputer Pak, tiba-tiba isi saya dimatiin gitu. Terus Ya orangnya jahil banget lah Pak, kayak pokoknya minuman saya, makanan saya dipetin, barang-barang saya juga ada yang jahil-jahil. Susah banget. Suka ngaret juga sih Pak, terlalu santai. tapi itu mengganggu Jauza juga ya. Iya, sangat banget. Jadi kayak lagi saya fokus cuma fokus banget. Karena saya juga bisa. Kesal cuma kerja. Masalahnya ke teman kerja ini yang gak suka ganggu saya ini juga Pak, anak bos lah, bos di saya. Jadi kan saya ada gimana gitu kalau mau melawan kan Pak. Iya sih. Tapi apakah Jauza sudah tanya teman-teman yang lain kenapa dia kayak gitu? Ada tanya sih beberapa teman yang pertama karena emang dia mungkin melihat saya kan orangnya kayak dia bukannya rasis atau apa ya Pak, melihat karena saya Cina mukanya gitu kan Pak, muka saya dikenal apa ya bahasanya itu, karena mungkin muka saya dilihat sama dia tuh nggak enak gitu. Mungkin karena saya juga ini kayak muka saya kan kalau ini agak jutek gitu saya Padahal tidak ya. padahal sebenarnya tidak, cuma kalau emang lagi fokus ya fokus, nggak mau diganggu. Tapi memang sedivisi sama anak bos itu. Gimana? Oh enggak, tidak divisi Pak. Emang kamu divisi apa sama anak bos itu divisi apa? Kalau apa namanya, yang anak bos ini divisinya divisi kayak marketing gitu Pak. Kalau saya kan tadi yang itu kali Sudah berapa lama dia seperti itu? Kamu? Dari awal saya masuk jadi kayak ibaratnya kayak ospek gitu. Oh iya. Ya kayak sekolah dulu kan biasanya kan ada yang anak baru nih Pak, Iya. baru pasti baru mungkin dia mikirnya kayak gitu ya Pak. Cuman kalau awal-awal sih belum terlalu gimana, masih yang belum keterlaluan gitu. Begitu. Jadi memang sudah lama tapi memang belum ketemu ya. Jadi ketemu terus ya. Tapi apakah bosnya tahu, bos dari bapak ini tahu kelakuan itu? Nah kalau itu sih saya kurang tahu ya Pak. Cuma seharusnya sih, nah ini pinternya tuh gitu Pak. Maksudnya bosnya itu beda divisi lain lagi. Jadi bosnya tuh nggak ngelihat kelakuan. Oh iya ya, kamu lihat ya. Tapi apakah Jauza pengen mendengar
menegur gitu anaknya dengan masih tanya kenapa sih kamu gituin saya. Kalau dari saya sendiri sih pengen tegur dulu Pak, cuma kan balik lagi itu saya juga orangnya agak takut, soalnya saya masih kayak apa aku nggak kerja di sini di kantor saya, takut nanti aduh lah ke bosnya nanti apa saya kan saya juga Iya, jadi ini juga ya hidup di keluarga juga apa. Lalu selain Jogja yang dikerjain, ada nggak orang lain yang dikerjain? sama teman saya ada, cuman orang itu karena saking ininya kali ya nggak betahnya gitu dia sempat resign Pak, Bisa ya. sampai resign kayak gitu. Kasusnya sama kayak saya kali ya, juga Oh gitu. juga katanya diinginkan juga kan Pak. Berarti belum lama ya. Oke, berarti apa nih yang pengen Joza lakuin terhadap anak itu supaya apa anak itu tuh sadar salah dia. Ya kalau untuk saat ini ya saya tuh masih sabar-sabar aja Pak. Oh gitu ya. Mungkin dari waktu kira-kira solusinya apa ya? Oh, kalau dari saya sendiri yang pertama tadi sih simple. Coba tegur aja. Tapi kalau misalnya nggak mempan, ya bisa dikomunikasikan dengan pasti ada pengawas lah ya. Tapi kalau nggak mempan lagi, mungkin bisa dengan kamu tunjukkan hasil kerja kamu. Nah di situ kasih persyaratan supaya apa yang dia lakuin. Pertama sih ini ya Pak. Pertama menunjukkan dulu, Ya, kemudian habis itu mungkin saya akan lapor pengawas ya kan. Yang ketiga itu saya bakal meningkatkan prestasi saya ya, lihatlah saya tuh value gitu, bervalue gitu, kontribusi untuk perusahaan. oke baik. Jadi tinggal Jojo lakuin dan selebihnya tolong beritahu saya. Ya kan. Yang ketiga itu saya bakal meningkatkan prestasi saya ya, lihatlah saya tuh value gitu, bervalue gitu, kontribusi untuk perusahaan. Oke baik. Jadi tinggal Jojo lakuin dan selebihnya tolong beritahu saya pakai dekat saya. Dan kemudian ternyata waktunya juga kita sudah kurang lebih 30 menit konseling. Jadi saya berterima kasih atas waktunya. Gimana, udah legaan belum? Alhamdulillah saya agak legaan sih Pak. Oh iya, Legaan saya mendapat solusi juga dari Bapak. Terima kasih juga ke Pak Adib Ya, kasih solusi sudah sangat buat ke saya. jadi mungkin kalau misalnya dari saya ada kurangnya mohon maaf ya. Ya selebihnya mungkin kita bisa temukan dengan sesi-sesi selanjutnya. Jadi kita sudahi dulu sampai sini. Terima kasih ya Pak Jogja. Terima kasih ke Pak Adib. Ya. Mungkin saya Pak Wik. Oh iya, hati-hati. terima kasih Pak Adib ya. Ya, ya.